Silahkan dilanjut Pak Ibu. Marilah kita membuat tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Yesus sahabat kami telah menunjukkan cinta kasih-Nya yang paling agung dengan menyerahkan nyawanya bagi penebusan umat manusia. Semoga dalam merenungkan jalan salib ini, kami semakin menyadari akan kebaikan-Mu yang tiada batas, sehingga iman kami semakin diteguhkan. Semoga kami semakin mampu meneladani Putra-Mu dalam mengasihi dan peduli kepada sesama. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan Sam, dibacakan Sam. Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Kita saksikan video pemberhentian pertama. Bagaikan penjahat, Yesus ditangkap dan dihadapkan kepada Pilatus untuk diadili. Pilatus berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi bahwa Yesus tidak bersalah. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan Pilatus. Bahkan mereka menjawab dengan mengajukan saksi-saksi dusta. Pilatus tetap tidak menemukan kesalahan apapun seperti yang dituduhkan mereka kepada Yesus. Maka Pilatus berusaha melepaskan Yesus. Namun oleh desakan para tua-tua, ahli-ahli Taurat dan seluruh rakyat, Pilatus menjatuhkan hukuman mati. Ia menyerahkan Yesus kepada rakyat Yahudi untuk disalibkan. Yesus tidak membela diri karena dia menyadari dirinya harus mati disalib untuk menyelamatkan kita umat manusia. Apakah kita kadang seperti Pilatus yang bersikap tidak adil? Apakah kita bisa seperti Yesus yang sabar meskipun dibenci orang? Silakan dilanjutkan lagi Sam. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu demi keselamatan kami. Karena dosa kami, Engkau harus menghadapi hukuman mati di salib. Semoga kami pun selalu setia kepada kehendak-Mu. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Silahkan Selin dilanjut pemberhentian kedua. Perhentian kedua. Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dalam salib Kau telah menebus dunia. Kita lihat video pemberhentian kedua. Yesus. Setelah diolok-olok, diludahi, dimahkotai duri dan disesah, Yesus dibawa keluar dari balai pengadilan untuk disalibkan. Sambil memikul salibnya, Yesus pergi ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Yesus menerima beban ini dengan rela dan mempersembahkan penderitaannya kepada Bapa sebagai bukti cintanya kepada kita. Apakah kita sanggup memanggul salib dan tahan menderita? Silakan Selin dilanjut dengan doa bersama. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena boleh ambil bagian dalam salib-Mu. Engkau mengizinkan kami seperasaan dan sependeritaan dengan Dikau. Semoga kami setia memanggul salib kami, yang kecil dan ringan jika dibandingkan dengan salib-Mu. Amin. Tuhan, kasihanilah kami.
Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Silakan dilanjut Joseph, pemberhentian ketiga. Pemberhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Kita saksikan video pemberhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kali. Banyak darah keluar dari luka-luka Yesus. Badan lelah, penat, dan lemah. Beban salib pun terasa semakin berat. Apalagi masih diperberat dengan penderitaan batin. Ditinggalkan oleh para muridnya, ditolak oleh bangsanya, dan dijatuhi hukuman mati sekalipun tidak bersalah. Bebannya kelewat berat. Yesus jatuh di bawah salib yang berat itu. Tetapi Yesus tidak berhenti di situ. Karena ditopang oleh semangat yang luar biasa, ia berusaha bangun kembali dan melanjutkan perjalanannya. Apakah kita berani bangun kembali dengan rendah hati saat kita jatuh? Silakan dilanjut lagi, Joseph. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan mengambil dosa-dosa kami. Kami yang berbuat dosa, tetapi Engkau yang menanggung hukumannya. Semoga kami tidak lagi memperberat beban yang harus Kau tanggung. Sebaliknya, semoga kami selalu berusaha meringankannya dengan bertobat dan meringankan beban orang lain. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, Silakan dilanjut pemberhentian keempat, Joseph. Kami menyembah Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Pemberhentian keempat. Para murid Yesus telah lari, sehingga Yesus harus menapaki jalan sengsaranya seorang diri. Tetapi dalam perjalanan sengsara ini, ternyata masih ada Maria, ibunya, yang setia menderita bersama dia. Maria berdiri di pinggir jalan salib yang dilewati oleh putranya. Maria melihat kesedihan putranya dan turut menanggung segala penghinaan dan kesakitan bersama dia. Apakah kita setia seperti Bunda Maria yang mengikuti Yesus sampai akhir hidupnya? Silakan Joseph dibacakan doanya. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan Bunda Maria dalam mendampingi orang yang menderita. Semoga karena teladan Bunda Maria, kami dorong untuk lebih berani ambil bagian dalam keprihatinan sesama, lebih-lebih yang berada di sekitar kami. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Silakan Nathan dilanjut pemberhentian kelima. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan dengan video pemberhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Yesus sangat letih dan lemah, padahal tempat yang dituju masih jauh. Maka para serdadu menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari ladangnya. Simon disuruh untuk membantu memikul salib Yesus di atas bahunya. Memanggul salib memang tidak enak, tapi Yesus sendiri pernah bersabda, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku." Jadi, bagi kita pengikut Kristus,
salib adalah beban yang harus kita pikul. Namun, kita akan mampu memikul beban berat itu kalau kita saling membantu. Apakah kita mempunyai hati yang mau berbagi untuk orang yang menderita dan membutuhkan pertolongan? Silakan Nathan dilanjut berdoa bersama. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, melalui Simon dari Kirene, Engkau mengajar kami untuk meringankan beban penderitaan orang lain. Kami bersyukur karena melalui hal-hal kecil yang kecil, kami Kau perkenankan untuk ambil bagian dalam salib-Mu yang berat. Semoga demi Engkau, kami tidak takut menolong sesama kami yang sedang menderita. Amin. Tuhan kasih nih. Allah silakan dilanjut Bunar pemberhentian ke-6. Veronika mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib telah menembus. Wajah Yesus kotor oleh darah, keringat, dan debu. Tepatlah gambaran Nabi Yesaya yang menyatakan begitu buruk rupanya, tidak seperti manusia lagi. Meskipun demikian, Veronika bersimpati kepada Yesus. Tanpa takut dan malu, ia mendekati Yesus yang sedang memanggul salib. Ia mengusapi wajah Yesus dengan kain bersih. Sebagai tanda terima kasihnya, Veronika mendapat gambar wajah Yesus pada kain itu. Apakah kita berani dan tidak malu untuk membantu orang yang dianggap kecil dan remeh? Silakan dibacakan lagi doanya, Bunar. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami yang sering takut menolong orang yang menderita. Semoga teladan Veronika membuat kami berani berbuat sesuatu, meskipun kecil, untuk meringankan beban mereka yang sedang menderita. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Silakan Darren Ezekiel dilanjut pemberhentian ke-7. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan dengan video pemberhentian ke-7, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kendati sudah ditolong oleh Simon dari Kirene dan wajahnya sudah dibersihkan, tubuh Yesus tidak bertambah segar. Salib yang menindih terasa semakin berat. Perjalanan masih jauh. Yesus semakin payah. Untuk kedua kalinya Yesus terjatuh. Meskipun begitu, dengan teguh hati ia bangun. Diangkatnya kembali salib berat itu, dan ia meneruskan perjalanan tanpa kenal menyerah. Apakah kita tetap mau berubah jika kita jatuh dalam kesalahan atau dosa yang sama? Silakan dibacakan doanya, Darren. Marilah berdoa bersama. Ya Yesus yang tabah, bantulah kami agar mampu bangkit dari kelemahan-kelemahan kami. Semoga kami mampu memperbaiki diri dan berani bangkit dari dosa-dosa kami, seperti Engkau bangkit kembali ketika jatuh tertimpa salib. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Maori dilanjut pemberhentian ke-8. Perhentian ke-8, Yesus menghibur para wanita yang menangisinya. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu.
Sebab Sebab kamu dengan salibmu telah menebus dunia. saksikan video pemberhentian ke-8, Yesus menghibur para wanita yang menangis. Tak kala Yesus menapaki jalan salibnya menuju ke Golgota, banyak orang mengikuti dia. Di antaranya banyak wanita yang menangisi dan meratapinya. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah engkau menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Yesus memberi teladan supaya kita menghibur orang lain meskipun kita sendiri sedang susah dan menderita. Lebih dari itu, Yesus mengajak kita untuk menangisi diri kita sendiri. Artinya, kita perlu bertobat dan mengajak orang lain untuk bertobat. Bertobat berarti menyesali dosa kita, mohon ampun kepada Tuhan, dan berusaha untuk tidak berbuat dosa lagi. Apakah kita memiliki roh pertobatan dalam hati kita? Silakan Mauri mengajak berdoa bersama. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami akan dosa kami, memenuhi amanat-Mu. Semoga kami berani meratapi dosa-dosa kami. Bantulah kami bangkit dari dosa dan kelemahan kami, lalu mengusahakan hidup yang berkenan kepadamu. Bantulah kami untuk memperhatikan orang-orang yang menderita di sekitar kami. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang dosa ini. Silakan kakak dilanjut pemberhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib menebus dunia. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau Saksikan telah menebus video dunia. pemberhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Hari semakin panas. Jalan yang menuju puncak Golgota semakin menanjak. Tubuh Yesus yang semakin lemah tidak mampu menahan beban salib yang berat. Untuk ketiga kalinya Yesus jatuh. Tubuhnya terbanting di tanah yang berbatu. Darah kembali mengucur dari luka-lukanya. Namun ia tidak menyerah. Untuk pendosa yang tidak mau bertobat, ia menderita agar terbukalah jalan kembali kepada Bapa. Dengan sisa tenaganya, Yesus berusaha bangun lagi dan berjalan terus. Apakah kita mau berjuang sampai akhir seperti Yesus? Silakan dibacakan kakak doanya. Marilah berdoa bersama. Ampunilah dosa-dosa kami ya Yesus. Dosa-dosa kami ya Yesus yang Maha Rahim. Bebaskanlah kami dari belenggu dosa yang memenjarakan kami. Tuntunlah langkah kami mengikuti jalan-Mu, jalan menuju ke hidup kekal. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Pemberhentian ke-10, silakan Gauden. Sekarang terakhir. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib telah menebus dunia. Video pemberhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Setelah cukup lama mendaki sambil memikul salib, sampailah Yesus ke puncak Golgota. Dia menyadari bahwa akhir hidupnya sudah dekat. Para serdadu memperlakukan Yesus selayaknya seorang penjahat besar. Mereka menanggalkan pakaian Yesus dengan paksa. Mereka mempermalukan Yesus dengan menelanjanginya. Yesus menerima semuanya ini demi cintanya kepada Bapa dan kita manusia.
Apakah kita seperti serdadu yang mudah menelanjangi dan menceritakan keburukan orang lain? Silakan dibacakan Buden doanya. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dengan disalib Engkau telah memulihkan martabat kami dan cemar akibat dosa. Semoga kami mampu menjaga martabat kami yang luhur dan suci, serta menghindari hal-hal yang merendahkan martabat kami. Amin. Kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Orang berdosa ini. Silakan dilanjutkan pemberhentian ke-11. Ada kan? Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib menebus dunia. Kita saksikan video pemberhentian ke-11. Yesus dipaku di kayu salib. Tibalah saatnya yang paling ngeri. Para serdadu mencapakkan Yesus ke tanah, menembusi tangan dan kakinya dengan paku pada kayu salib. Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa. Setelah itu, mereka menegakkan salib. Yesus disalibkan bersama 2 orang penjahat yang lain, satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kirinya. Di atas kayu salib itu, Yesus mendapati Maria ibunya dan Yohanes muridnya berdiri di dekat situ. Yesus memandang Maria dan berkata, "Inilah anakmu." Lalu kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Dengan demikian, Yesus menetapkan Maria sebagai bunda bagi kita semua. Kemudian, Yesus juga mendoakan para serdadu. "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dalam penderitaannya, Yesus tetap memikirkan orang lain, mendoakan, bahkan memberi pengampunan. Apakah kita mengutamakan kepentingan orang lain? Apakah kita bisa menahan diri untuk tidak marah dan dendam kepada orang lain? Silakan Ken dibacakan doanya. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau berkenan menanggung sengsara di salib untuk membebaskan kami dari kekuasaan dosa. Berilah kami kekuatan untuk menyalibkan dosa-dosa kami, agar dapat kelak Kau bangkitkan dan boleh menikmati kebahagiaan bersama Engkau. Engkaulah Tuhan kami kini dan selama sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Silakan dilanjut Andrew pemberhentian ke-12. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib Video pemberhentian ke-12, Yesus di kayu salib. 3 jam lamanya, Yesus bergulat dengan maut. Ketika saatnya tiba, Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sudah selesai. Dan sesudah berkata begitu, Yesus wafat. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu, dan terjadilah gempa bumi. Tabir bait suci terbelah 2, dari atas sampai ke bawah. Kepala pasukan dan prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut menyaksikan wafat Yesus. Mereka berkata, "Sungguh, orang ini adalah Anak Allah." Apakah kita beriman
bahwa Yesus adalah anak Allah yang wafat bagi kita? Silakan Andrew dilanjut dengan doanya. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, melalui wafat-Mu di salib, Engkau telah menyelamatkan kami. Semoga kami yang telah mengenal misteri salib dan mengamalkannya di dunia ini, kelak boleh menikmati buah-buah penebusan dalam kerajaan surga bersama Engkau Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami. Orang berdosa ini. Kita lanjutkan video Orang berdosa ini. Oke, silakan dilanjut, Joanna. Joanna, ada? Mungkin ada yang mau menggantikan Joanna? Benar aja, Pak. Pak, Joanna ada, Pak. Ada, Pak. Saya, Pak. Joanna ada, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Silahkan, Joanna. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu video pemberhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Hari mulai malam. Saat diturunkan dari salib, Yesus sudah tidak bernyawa lagi. Penderitaan Yesus telah selesai. Maria, ibu Yesus, telah ikut menderita bersama putranya. Maka kini usaha yang terakhir untuk menghormati putranya adalah dengan memakamkan secara pantas. Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Maria melaksanakan apa yang pernah dikatakannya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Maria adalah teladan setia orang beriman. Apakah kita setia mendampingi orang yang menderita seperti Bunda Maria? Silakan dilanjut, Joanna, dengan doanya. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memperbaiki dunia lewat sengsara-Mu yang mengagumkan. Resapkanlah dalam diri kami karya belas kasih-Mu ini, sehingga kami akan selalu ingat akan misteri agung ini, dan boleh mengabdikan diri kami sepenuhnya hanya kepadamu. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Orang berdosa ini. Kita lanjutkan pemberhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau Ketika video pemberhentian. Yusuf dari Arimatea yang telah menjadi murid Yesus telah mendapat izin dari Pilatus untuk mendapatkan jenazah Yesus. Para murid mengambil jenazah Yesus, memburatinya dengan rempah-rempah, dan mengafaninya dengan kain lenan menurut adat orang Yahudi. Di dekat situ ada sebuah kubur baru. Maka mereka membaringkan mayat Yesus di situ. Kemudian murid-murid Yesus pulang dengan perasaan lelah dan sangat sedih. Maria dan murid Yesus juga berduka saat meninggalkan kubur itu. Namun inilah cara Allah mengajarkan kita bagaimana menuruti, mencintai, dan menghidupi kehendak-Nya, agar kita dapat bersatu dengannya di surga kelak. Dan jangan lupa, 3 hari kemudian Yesus menggulungkan batu penutup kubur itu dan Dia bangkit dari kematian. Apakah kita siap menyambut kebangkitan Yesus? Silakan Caroline dilanjut dengan doanya.
Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah turun ke bumi dan naik ke surga dengan mulia. Semoga kami yang telah dikuburkan bersama Engkau dalam pembaptisan boleh bangkit pula bersama Engkau untuk hidup abadi. Engkaulah Tuhan kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa. Silakan dilanjut Pak Ibu. Anak-anak yang terkasih, jalan salib Yesus adalah sebuah bukti nyata kerahiman Allah bagi kita manusia. Meskipun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Semoga dalam masa pertobatan ini kita makin mampu meneladani sikap dan ajaran Tuhan kita. Yesus dengan semakin mengasihi, semakin peduli dan bersaksi sebagai murid Kristus, mewartakan karya penyelamatan Allah dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, terima kasih karena Engkau telah lebih dulu mencintai kami. Meski kami kerap lalai melaksanakan ajaran-Mu dan berdosa, mampukanlah kami untuk menunjukkan kerahiman-Mu itu lewat sikap semakin mengasihi dan peduli kepada sesama, menghormati orang lain dan berani menjadi saksi putra-Mu di tengah masyarakat kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.